Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Senang sekali hari ini saya bisa bikin video. Tapi video ini sedikit panjang teman-teman, karena ini video Carlota orang Manado. So teman-teman yang baru lihat video ini, yang baru pertama kali menonton video ini, perkenalkan saya Wabu Ebi. Dan di video kali ini saya mau bahas tentang orang Jerman lagi ya tentunya. Lebih tepatnya saya menggosipkan suami saya tercinta. Jadi teman-teman yang ingin menonton video ini, karena video ini durasinya lumayan panjang, silakan ke toilet dulu atau ambil minuman biar tidak haus. Bercanda ya, bercanda teman-teman. Sebelum tonton video saya lebih lanjut, tentunya jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, komen, dan juga share atau bagi ke teman-teman yang lainnya sehingga video ini bisa berkembang. Dan tentunya ya, ini sangat membantu saya jika teman-teman subscribe, like, kasih komen juga teman-teman tentang video ini. Dan juga jangan lupa bagikan ke teman, keluarga, atau siapapun biar video saya tentunya bisa lebih berkembang lagi. Jadi teman-teman, hari ini saya mau Carlota. Carlota itu kalau dalam bahasa Manado, kota di mana saya berasal, itu artinya orang yang suka bercerita banyak ya. Itu artinya Carlota. Jadi hari ini saya mau Carlota atau saya mau menggosipkan suami saya tercinta ya. Ini yang akan saya gosipkan sesuatu yang sudah saya alami selama saya tinggal di Jerman ya. Jadi saya mau share ke kalian cerita saya selama saya tinggal di Jerman, tentunya bersama suami saya tercintrong. Oke. Jadi saya tidak mau terlalu banyak membuat joking ya atau sesuatu yang lucu. Saya mau bahas hari ini tentang budaya uang di Jerman. Ini tentang uang ya teman-teman. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat sensitif. Ini sesuatu yang privat ya. Jadi tapi saya mau share ke kalian ya, selama saya jadi istri orang Jerman ya, walaupun belum terlalu lama, tetapi ya saya sudah cukup tahu bagaimana budaya orang Jerman dengan uangnya ya, orang Jerman dan uangnya. Oke. Jadi teman-teman, yang pertama itu budaya orang Jerman yang pertama itu suka menabung ya. Di seluruh dunia ya teman-teman, orang-orang Jerman itu dikenal dengan orang-orang yang gemar menabung. Jadi selama saya menikah dengan Yanek itu saya sering melihat Yanek dia senang sekali menabung. Entah itu menabungnya di bank, dan juga kita ada tabungan di rumah yang kita punya 2 tabungan. Itu yang tabungan satu hanya untuk isi koin, tabungan yang kedua itu isinya uang kertas. Jadi karena saya juga senang menabung, jadi saya juga ingin melakukan tabiatnya orang Jerman seperti itu. Jadi itu tabungan yang ya kalau kita terlalu banyak koin di dompet kita, itu bakalan kita simpan di dalam tabungan. Jadi
Ya, saya tidak tahu berapa lama, tapi nantinya pasti akan kita buka itu tabungan koin-koin sama yang kertas-kertas ya, uang kertas itu kita taruh di dalam tabungan, tetapi tempatnya itu terpisah, tidak digabung ya, karena kan koin kalau digabung dengan uang kertas mungkin nanti ya rusak ya, pokoknya seperti itu ya. Jadi saya tidak ingin menggabungkan, saya pisah. Tetapi itu baru kita mulai baru tahun yang lalu kita mulai start menabung koin dan juga uang kertas di rumah. Itu startnya mulai dari sudah mulai dari tahun yang lalu. Jadi mungkin masih belum terlalu banyak ya, tapi bersyukur kita sudah punya tabungan sedikit di rumah. Nah teman-teman, mengapa ini orang-orang Jerman ini mereka senang sekali menabung ya? Jadi yang saya lihat dari suami saya, suami saya dia senang menabung. Yang pertama, mereka rajin bekerja. Jadi dari hasil pekerjaan itu mereka ingin menyimpan uang mereka dengan sebaik-baiknya ya. Mereka tidak ya, walaupun sudah lelah bekerja, tetapi mereka tidak suka menghambur-hamburkan uang atau menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak berguna. Karena orang Jerman lebih senang menyimpan uang mereka daripada menghabiskan untuk sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang ya tidak penting. Pokoknya mereka tidak suka yang seperti itu. Mereka lebih senang menabung. Dan setelah uang mereka tabung banyak-banyak, jadi orang Jerman juga mereka senang melakukan traveling ya. Jadi istilahnya mereka itu senang menabung untuk masa depan mereka. Jadi di saat mereka ingin traveling pokoknya, ataupun ingin jalan-jalan ke manapun ya, ke negara manapun, mereka sudah punya uang, sudah punya tabungan. Tidak harus lagi oh saya 6 bulan depan mau jalan-jalan ke sini, oh harus menabung. Mereka tidak seperti itu. Mereka setiap bulannya mereka bekerja, setiap bulan mereka gajian, maksud saya ya, mereka menerima hasil itu selalu sudah diporsikan uangnya. Jadi sudah disimpan, oh ini untuk tabungan yang tidak akan pernah diambil. Jadi istilahnya hanya disimpan, dibiarkan di bank, tetapi tidak pernah diambil. Mereka hanya mengeluarkan uang untuk pertama ya, kalau mereka itu masih belum menikah ya, bayar apartemen. Kalau yang punya apartemen di sini mereka bayar apartemen, juga biaya perawatan apartemen, dan tentunya untuk perut ya. Tidak mungkin kan bekerja tanpa makan. Jadi itu sebabnya orang Jerman mereka senang menabung, karena mereka berpikir untuk masa depan, juga untuk masa tua nanti. Jadi orang Jerman itu walaupun mereka di hari tua, walaupun mereka sudah tidak bekerja, ya mereka tetap masih punya tabungan atau simpanan uang di bank yang ya sudah ditabung sewaktu mereka masih muda. Ya itulah ciri khasnya orang Jerman. Mereka senang sekali yang namanya menabung ya, atau menyimpan uang. Tapi ada juga ya beberapa orang, bukan beberapa orang ya, sebagian orang Jerman mereka menyimpan uang mereka tidak terlalu banyak. Itu karena uang yang lainnya itu sudah diporsi-porsikan atau sudah dipilah-pilah ini untuk mereka have fun ya, seperti ke klub, ke restoran, atau beli jajanan makanan di luar, dan juga beli pakaian ya, ataupun untuk perawatan rumah atau apartemen. Pokoknya furnitur atau sesuatu yang dibutuhkan dari dalam rumah. Nah itu sudah dipisah-pisah, karena di Jerman itu ya kalaupun kita habis uang, kita tidak
susah ya minta tolong. Kalau kita kan di Asia ya, kalau kita habis uang bisa pinjam ke teman toh, atau bisa minta ke keluarga, ke mama, ke papa. Di Jerman itu orang tua di Jerman berbeda ya dengan didikan orang tua di Indonesia. Sekali lagi, orang tua di Jerman itu mendidik anak-anak mereka dengan sangat mandiri. Jadi sekalipun orang tua mereka punya banyak uang ya, anak-anak di Jerman mereka tidak meminta uang dari orang tua. Mereka sudah diajarkan harus berusaha, apalagi sudah mencapai umur 17 tahun ya, itu artinya anak-anak di sini itu sudah dewasa dan sudah harus tinggal di rumah sendiri ya, atau apartemen sendiri, tidak bisa tinggal dengan orang tua lagi. Nah, orang tua di Jerman itu mendukung ya keputusan anaknya untuk tinggal sendiri. Kenapa? Karena mereka ingin mendidik anak mereka menjadi anak yang mandiri ya, tidak bergantung dengan orang tua, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, uang jajan. Itu tidak berlaku di Jerman untuk orang tua Jerman ya. Apalagi ini yang saya ceritakan pengalaman saya dari mama mertua dan papa mertua. Itu Yanik dia diajarkan ya tidak suka meminta. Jadi walaupun itu Yanik orang tuanya Yanik ya, khususnya papanya Yanik, dia punya banyak uang ya, punya banyak sekali itu uang, tetapi dia tidak pernah memberi kepada Yanik secara gratis. Tidak pernah selama saya di sini. Jadi kalau ingin membelikan sesuatu ya, atau memberikan sesuatu ya, itu sebagai kado ya, atau setelah Yanek membantu orang tuanya, entah bantu dalam hal apa, pokoknya mereka butuh bantuan dari Yanek. Nah, di saat Yanek selesai bekerja, mereka akan memberi uang. Nah, seperti itu di sini. Tidak harus ya orang tua saya punya banyak uang, bisa dong saya minta secara gratis. Di sini tidak ya teman-teman. Anak orang tua dan anak di sini itu ada batas atau ada jarak ya. Jadi sekalipun orang tua, mama, papa kita punya banyak uang, jangan pernah berharap meminta uang secara gratis. Kamu harus bekerja ya, harus menabung, menyimpan uangmu sendiri untuk biaya hidupmu sendiri. Ya, orang tua di sini seperti itu ya. Tidak ada yang namanya orang tua mau manja-manjakan anak. Mungkin ada, tetapi tidak terlalu banyak ya. Karena rata-rata yang saya lihat di tempat saya tinggal, orang tua sini sudah mendidik anaknya rata-rata ya semua dengan mandiri sedari kecil. Tidak ada yang dimanja-manja di sini. Pokoknya kalau sudah bisa melakukan hal-hal sendiri, harus dilakukan. Tidak harus menunggu orang tua untuk melakukan hal tersebut. Itu tidak berlaku di sini. Pokoknya anak-anak di sini itu semua harus sudah diajarkan mandiri sedari kecil. Jika dari kecil sudah diajarkan mandiri, ya seperti sekarang ya, Yanik dia sangat mandiri. Sekalipun kita dalam keadaan ekonomi yang ya pas-pasan, tetapi Yanik dia tidak pernah minta uang dari papa atau mamanya. Yanik dia lebih senang menabung atau menyimpan uangnya di bank ya, seperti itu. Dan kita itu selalu, saya selalu mengontrol keuangan kita juga, tidak hanya Yanik seorang diri. Kita sama-sama ya mengontrol keuangan kita biar kita tahu Yanik gajinya seperti berapa banyak ya. Jadi kita harus porsikan karena kita punya anak, kita juga tiap bulan itu harus bayar rumah ya. Terus lagi biaya perawatan di rumah sini karena di sini juga ada tukang bersih-bersih. Jadi kita harus bayar juga itu setiap bulan, biaya listrik. Di sini semua bayar, biaya listrik, air, telepon, TV. TV di sini bayar teman-teman. Kalau kita di Indonesia kan, kecuali kita pasang TV kabel, nah itu kan bayar setiap bulan. Kalau di sini sekalipun TV lokal itu tetap harus bayar. Kalau di kita 3 bulan sekali ya itu bayar. Makanya orang Jerman gemar bekerja
ya. Mereka kalau bekerja serius dan uang gaji atau uang gaji setiap bulannya itu selalu sebagian disimpan, tidak dihambur-hamburkan atau ya habis begitu saja ya. Ya, mereka akan menyimpan uang mereka dan mencukupkan kebutuhan. Jadi sewaktu-waktu ada keadaan darurat butuh uang, mereka punya simpanan. Simpanannya orang, kalau di Yanik dia simpanannya ada dua. Satu, simpanan yang tidak pernah diambil atau hanya uangnya disimpan dan tidak pernah diambil. Dan dua, simpanan uang yang sewaktu-waktu jika kita butuh ya, seperti kita harus belanja keperluan dapur ya, tambah lagi kita sudah punya anak jadi harus belanja keperluan anak, seperti itu ya teman-teman. Jadi tabungan di sini ada di kita ya, maksudnya ada dua. Di Yanik dia punya dua tabungan seperti itu. Makanya saya mulai belajar mengenal ya karakter dan sifat dari orang Jerman. Jadi sekalipun Yanik dia suami saya, tetap saya harus belajar ya karakter, karena kita kan berbeda bangsa, jadi otomatis kita itu berbeda budaya. Itu sebabnya ya teman-teman, saya sedikit ada kalanya kita itu kalau berantem ya hanya karena berbeda pendapat, jadi berbeda bahasa. Jadi saya maksudkan lain, Yanik dia mengertinya lain. Jadi sering terjadi miscommunication ya, atau tidak mengerti satu sama lain. Tetapi bersyukur kita bisa menghandle. Dan ya teman-teman, memang kalau di Jerman itu ya rata-rata teman-teman semuanya mereka senang sekali yang namanya menabung. Sekalipun mereka masih muda, tetap ya orang-orang di sini, cowok-cowok di sini, cewek-cewek di sini, tetap mereka pasti punya tabungan. Karena bagi orang Jerman menyimpan uang itu sangat penting. Ya, sekalipun mereka suka jalan-jalan ataupun mereka sering menghabiskan waktu di luar dengan teman-teman, makan di restoran ya, pokoknya beli-beli makanan yang siap, itu tetap harus memiliki simpanan. Itu pokoknya ciri khasnya orang Jerman. Jika teman-teman yang baru kenal dengan orang Jerman ya, dan sudah mulai tahap serius pacaran atau bahkan nanti akan menikah dengan orang Jerman ya teman-teman, jangan kaget jika mereka punya uang yang disimpan sendiri ya. Maksudnya itu uang, sekalipun kita ini istri, kita tidak bisa sembarangan ambil itu uang ya. Sekalipun kalau saya Yanik, sekalipun saya tahu itu PIN dari semua kartu yang dia miliki, tetap saya tidak harus mengambil uang sesuka hati saya ya. Kita harus saling komunikasi biar kita bisa tahu setiap pengeluaran setiap bulannya ya. Per bulan itu pengeluaran harus kita pikirkan ya, karena kalau habis uang itu sama sekali tidak bagus ya di Jerman. Kalau di Indonesia, kalau habis uang kita masih bisa pinjam-pinjam uang atau masih bisa minta ke orang tua yang memiliki uang. Tetapi di sini tidak seperti itu ya teman-teman. Dia memang ya sangat tidak boleh di sini, sekalipun orang tuanya banyak uang. Saya harap kalian teman-temannya tidak bosan dengar Carlota saya hari ini, karena hari ini saya memang benar-benar ingin berkarlota ya. Saya harap kalian tidak bosan melihat wajah saya yang jelek ini ya. Karena hari ini memang saya ingin sekali buat video Carlota atau video panjang ya, karena ini hanya sedikit video relax dari saya. Tetapi walaupun relax, saya masih ingin share informasi ke kalian tentang orang Jerman. Dan yang kedua, budaya uang di Jerman yang kedua itu, orang Jerman tidak suka pamer. Ya,
itu budaya di sini ya teman-teman. Mereka tidak suka pamer. Mau dalam hal apapun mereka tidak senang yang namanya pamer, memamerkan. Sekalipun mereka punya rumah yang bagus, mobil yang mahal, perhiasan ya yang mehong-mehong itu, yang mahal-mahal, mereka di sini tidak suka pamer. Nah, orang Jerman di sini walaupun mereka punya, ya istilahnya kita bisa sebut punya segalanya ya, punya uang, punya pekerjaan bagus, gaji yang besar, punya usaha sendiri, rumah yang bagaikan istana, seperti itu, punya ya bisnis sendiri ya, pokoknya perhiasan yang mahal-mahal. Ya kembali lagi orang Jerman mereka tidak senang yang namanya pamer ya. Jadi ciri khasnya orang Jerman itu mereka lebih senang itu yang namanya privasi ya, atau privat ya. Mereka lebih senang itu mereka konsumsi untuk diri mereka sendiri ya. Memang itu ciri khasnya orang Jerman juga, salah satu ya, menurut saya itu unik. Kalau kita budaya Asia, mau bangun rumah, beli mobil, punya perhiasan ini itu, baju-baju mahal, tas-tas mahal, itu kan pasti semua kita ya foto, taruh di media sosial. Tetapi kalau di sini ya sangat berbeda dengan kita ya teman-teman, karena orang Jerman mereka tidak suka yang namanya pamer, memamerkan. Mereka, saya pernah tanya juga ke Yanek, kenapa orang-orang di sini tidak suka pamer. Jadi jawabannya hanya simpel, karena mereka hanya berbangga dengan diri mereka sendiri. Nah, masih belum mengerti kan, saya tanya lagi, itu maksudnya kenapa? Kan kalau kita senang kita bisa juga share ke orang lain bahwa kita itu sukses, kita itu berhasil. Tetapi itu jawabannya mengagetkan teman-teman. Mereka hanya tidak suka pamer. Mereka tidak ingin orang lain tahu kesuksesan mereka ya. Istilahnya itu hanya dikonsumsi oleh mereka sendiri. Mereka tidak ingin pamer-pamer ya, atau ingin orang lain lihat ya keberhasilan atau kekayaan mereka, yang apa yang mereka miliki. Itu mereka sama sekali tidak memikirkan hal itu. Mereka hanya lebih senang, ya saya bekerja, saya berhasil, saya punya ini, saya punya itu, sudah selesai. Tidak harus menceritakan ke A, ke B, ke C ya. Tidak seperti itu. Pokoknya yang di sini, yang apa yang mereka punya itu hanya untuk milik mereka sendiri. Mereka tidak senang pamer-pamer, dan juga tidak senang itu terlalu banyak mengupload foto, video di Facebook atau di Instagram, pokoknya di semua media sosial yang mereka punya. Tidak senang yang namanya mengupload foto, video dari mereka sendiri, keluarga. Mereka sama sekali tidak senang, sesuatu yang tabu di sini ya. Mereka Yanek saja dia kalau buka Facebook itu 1 tahun 1 bulan 1 kali. Itu pun kalau dia ingat ya, kalau dia tidak ingat ya tidak pernah buka. Mereka memang tidak senang, apalagi yang ya tentang apa yang mereka miliki, pokoknya tentang keluarga, tentang teman, ya mereka tidak senang pamer. Tetapi tetap ada juga orang-orang Jerman yang senang dengan hal seperti itu. Tetapi mereka tidak akan ya kasih tahu semua yang mereka miliki ke orang lain. Ada, tapi hanya beberapa saja. Tapi untuk detail-detailnya, kehidupan pribadi mereka, kehidupan keluarga mereka, itu tidak akan dikasih tahu ke orang lain. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Karena saya melihat juga dari keluarga mama mertua dan papa mertua, mereka tidak suka pamer ya, atau tidak suka
cerita ke teman-teman apa yang mereka punya, apa yang mereka beli, mereka mau bikin bisnis apa, mereka mau beli apa, ya. Kalaupun mereka bertemu dengan teman-teman atau dengan keluarga, mereka tidak pernah bahas tentang uang, ya. Karena itu sesuatu yang tabu di sini, ya, sesuatu yang privasi, yaitu privasi orang Jerman itu sangat tinggi. Jadi mereka tidak senang yang namanya menceritakan kehidupan mereka ke orang lain. Memang itu katanya Yanek sudah dari dulu-dulu pokoknya sudah dari lama sekali itu budayanya memang di sini sudah seperti itu. Mereka tidak senang ya jika orang lain tahu saya punya ini, saya punya itu, saya beli ini, saya beli itu, ya. Itu mereka di sini tidak senang ya jika ada orang lain tahu. Kalau kita kan kalau punya ini punya itu harus semua orang tahu toh, biar orang itu bisa bicara mereka seperti ini, mereka beli ini, mereka beli itu, mereka punya ini, mereka punya itu, semua digosipkan toh. Karena ya saya tahu, karena saya juga orang Asia, saya orang Indonesia, makanya saya tahu budaya kita seperti apa. Tapi di sini tidak seperti itu. Mereka sama sekali tidak suka pamer, mereka tidak suka yang namanya menceritakan budaya mereka, apalagi tentang uang, ya, tentang uang, tentang berapa gaji mereka setiap bulan, berapa harga rumah mereka setiap bulan. Nah, itu mereka tidak senang ya jika diceritakan ke orang lain, sekalipun itu teman dekat mereka. Mereka sama sekali tidak suka. Kalau kita kan namanya sudah jadi teman dekat toh, apalagi keluarga, kita bisa saling-saling curhat masalah, pokoknya semua masalah, punya masalah, sesuatu yang senang, kita bisa saling curhat, saling cerita dengan keluarga, dengan teman kita, ya. Tetapi di sini sekalipun teman, mereka tidak pernah bercerita seperti itu, ya. Itu sesuatu yang privasi dan tidak bisa diketahui oleh orang lain. Jadi budaya uang Jerman yang kedua, mereka itu tidak suka pamer. Dan ini budaya uang di Jerman yang ketiga. Orang Jerman tidak suka berhutang. Ya, itu dia. Ini memang sedikit apa sih? Menurut saya sedikit sulit, ya. Karena kenapa tidak mau berhutang sekalipun kecil, ya kan? Karena saya juga seperti itu dulu. Saya punya banyak hutang di mana-mana. Pokoknya hutang saya banyak waktu itu. Makanya saya sedikit bingung ya dengan Yanek, karena kenapa dia tidak mau sama sekali berhutang, ya. Entah itu meminjam uang dari bank, ya, ataupun meminjam uang dari keluarganya, mama papanya, ya. Dia sama sekali tidak senang. Ataupun ya menggunakan kartu kredit. Kan kalau kartu kredit kan kita belanja cuma kasih kartu, jadi kan setiap bulan nanti kita bayar. Nah, menurut Yanek itu juga namanya berhutang. Yanek dia tidak senang yang namanya hutang menghutang, ya. Karena makanya yang saya bilang, ya, orang Jerman itu senang menabung karena mereka memikirkan hal-hal yang seperti ini. Mereka tidak senang yang namanya melakukan hutang. Nah, ada pun yang melakukan, tetapi itu karena keadaan yang mendesak, ya, kondisi yang sangat-sangat sulit. Makanya ada juga orang Jerman yang melakukan hutang ke bank. Biasanya seperti itu, karena di sini biasanya orang Jerman melakukan hutang itu dengan pihak bank, ya. Nah,
Makanya kenapa orang Jerman itu senang menabung ya, karena ini teman-teman ya, karena mereka tidak ingin kehabisan uang pada saat mereka membutuhkan uang ya. Tiba-tiba butuh uang dalam jumlah besar karena harus ada bayar ini, bayar itu, ataupun ada urusan yang lain. Maka dari itu orang Jerman selalu menyimpan atau menyisipkan sebagian gaji mereka untuk masa depan yang ya mereka masih tidak tahu. Jika nanti mereka berhutang atau mereka ingin membeli ini, membeli keperluan ini, membeli keperluan itu, mereka punya tabungan. Itulah mengapa orang Jerman mereka sangat senang menabung. Selama saya di sini, tinggal di sini, sekalipun kita memang kehabisan uang ya, atau istilahnya pas-pasan uang simpanan kita, itu Yanik dia tidak bakalan melakukan hutang. Mungkin kita akan mengurangi pembelian, artinya belanja saya ataupun Yanik itu kita bukan kurangi, bahkan untuk bulan tertentu kita hilangkan karena uang itu mau kita gunakan untuk sesuatu yang lain, seperti itu. Jadi kan jika kita masih perlu uang, nah kita tidak belanja atau kita tidak ya ke mall beli baju, beli apa semuanya, kita tidak pakai uang itu, kita gunakan, kita masukkan ke porsi yang akan kita butuhkan, dananya lebih besar atau uangnya lebih besar. Kita seperti itu. Nah, jadi orang-orang Jerman mereka akan lakukan hal seperti itu. Sebisa mungkin mereka lakukan agar tidak menimbulkan hutang. Ya, seperti itu teman-teman. Makanya memang sedikit memang membingungkan ya menurut saya cara pikir orang Jerman. Tetapi kalau saya pikir-pikir, saya lihat ya itu bagus. Kenapa? Karena itu juga tidak membuat diri kita kerepotan ya dengan membayar hutang. Ya, kenapa? Kita bayar hutang di sini ternyata masih ada hutang di sana. Kan bikin pusing toh, mau tidur saja susah, mau makan saja susah. Kalau di Indonesia ya, kalau di Manado itu biasanya penagih hutang bakalan datang, atau ya kolektor bakalan cari-cari ya hanya buat tagih utang disuruh bayar. Makanya orang Jerman mereka tidak senang berhutang-hutang ria, karena mereka ingin menikmati memang yang namanya hidup bahagia ya. Karena mereka ingin selalu pikiran mereka itu tenang, bahagia, tidak harus memikirkan masalah yang berhubungan dengan uangnya, apalagi ini tentang hutang. Makanya Yanik dia selalu mengajarkan ya, ayo kita harus menabung ya, untuk juga masa depan kita, untuk juga anak ya, biar di saat anak besar mereka tidak harus mengalami masalah atau tidak harus merasakan masalah dari orang tuanya. Apalagi kan ini tentang hutang toh. Jadi Yanik dia sedari dini, walaupun Kiano dia masih kecil, dia tidak suka mengajarkan anaknya berhutang karena dia pun tidak berhutang. Seperti itu ya, didikan atau ajaran sudah kita bicarakan dari sekarang bagaimana cara mendidik Kiano agar dia tidak di saat dia besar nanti tidak melakukan hutang-hutang. Dia harus pandai menyimpan uangnya, dia harus pandai memilah, memisah-misahkan uang agar dia tidak nantinya dia besar tidak kehabisan uang. Nah, ini yang paling penting ya. Makanya anak-anak di sini yang ya dia berumur sekitar 3 tahun ya, 3 tahun ke atas, itu mereka punya, orang Jerman itu senang mengajarkan anak-anak mereka menabung. Itu ada di sini yang kayak boneka babi ya, boneka babi. Nah, itu nanti orang-orang Jerman, orang tua di sini bakalan mengajarkan anak mereka menabung. Jadi anak-anak mereka sudah diajarkan untuk menabung uang, taruh uang itu di dalam celengan ya, celengan ya, pokoknya dalam satu tempat untuk menyimpan uang-uang koin ataupun uang-uang kertas. Nah, itu sudah diajarkan dari kecil. Makanya
budaya itu, budaya uang orang Jerman tidak pernah hilang ya. Kata Yanek itu sudah dari dia masih kecil sampai dia sekarang, itu budaya itu tidak pernah hilang ya. Dari dulu itu tidak pernah hilang karena orang tua di sini melestarikan ya. Karena kan itu sesuatu yang bagus, cara mengajarkan anak atau mendidik anak menabung. Jadi sampai besar mereka sudah mengerti cara menabung. Sama dengan Yanek ya, dia sampai sekarang suka menabung. Bukan harus menabung, tetapi itu dari perasaan mereka sendiri. Mereka suka ya, senang ya, mereka mencintai budaya itu, yaitu budaya menabung. Mereka sangat-sangat senang dengan hal-hal seperti itu. Menabung uang, menyimpan uang, mereka sangat senang. Begitupun juga anak-anak di sini ya. Pokoknya semua anak-anak di sini itu diajarkan untuk menabung. Makanya kita berdua itu sudah memikirkan kalau Kiano besar juga nanti ya, karena kita kan hari ini Kiano masih 15 bulan ya. Sudah pikirkan bahwa nanti Kiano itu dia harus belajar menabung biar dia sampai besar sudah terbiasa dengan menabung. Nah, makanya teman-teman, walaupun ini budaya Jerman, tapi saya pikir ini juga sesuatu yang baik ya, yang bisa kita terapkan di anak-anak kita, sekalipun kita bukan orang Jerman ataupun kita tidak menikah dengan orang Jerman, tetapi saya pikir ini sesuatu yang baik ya, yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita untuk menabung. Toh biar nanti mereka besar, mereka jadi anak yang tidak suka meminta-minta dari orang tua. Sekalipun mereka sudah bekerja, mereka jadi anak mandiri karena sudah dididik dari kecil untuk menabung uang. Ya, saya harap teman-teman video saya ini bisa membantu teman-teman mendapatkan ya informasi ya, khususnya tentang budaya uang di Jerman, karena saya pikir ini juga bagus ya di share, karena budaya kita, budaya Asia dengan budaya Eropa itu berbeda ya teman-teman, terbalik. Jadi saya pikir kalau saya share ini juga mungkin ide informasi yang bagus ya, karena jika saya tidak tinggal di sini ya, mungkin saya juga tidak tahu bahwa di Jerman ada budaya uang seperti itu ya. Seperti ya sekarang yang saya tahu mereka punya budaya uang seperti itu ya. Orang Jerman itu mereka tidak suka hutang menghutang, orang Jerman mereka hanya senang menabung ya, seperti itu. Dan juga ya tidak suka-suka memamerkan apa yang mereka miliki ya. Saya pikir itu sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang bisa kita contohi atau bisa kita ikuti ya, karena kan kalau sesuatu yang baik, sesuatu yang membawa nilai positif, sesuatu yang membawa karakter yang baik untuk diri sendiri ataupun untuk anak-anak kita, bahkan ke keluarga, ke teman ya, why not? Kenapa kita tidak mencoba? Saya berpikir seperti itu, makanya saya bikin video Carlota saya hari ini ya, biar teman-teman semua juga bisa tahu seperti apa budaya uang di Jerman. Dan budaya uang di Jerman yang tadi 3, sekarang ke 4 ya. Orang Jerman tidak terlalu terbuka dengan ini ya. Mungkin teman-teman sudah bisa mengerti di video-video sebelumnya ya, bahwa orang Jerman itu orang yang menjunjung tinggi privasi ya, atau ya mereka senang menyimpan apapun hanya untuk diri mereka sendiri atau hanya untuk dikonsumsi oleh mereka sendiri.
Nah, teman-teman, memang seperti itu di sini, bahwa kalau untuk yang namanya berurusan dengan uang, ya itu sesuatu yang sangat tabu. Orang Jerman tidak senang membagi ya cerita tentang ekonomi mereka, ya, apalagi tentang uang ataupun gaji. Mereka sangat-sangat tidak suka membagi cerita itu ke orang lain, sekalipun itu keluarga atau teman terdekat. Ada orang Jerman memang seperti itu ya, mereka tidak senang menceritakan perekonomian ya atau uang-uang mereka kepada orang lain, karena mereka berpikir itu bukan urusan mereka ya, kenapa saya harus menceritakan ke mereka? Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kenapa mereka harus tahu? Nah, jadi orang Jerman memang seperti itu mereka berpikir. Mereka tidak senang jika ya, adapun teman ataupun keluarga melewati batas, sekalipun itu orang tua. Orang tua di sini mereka tidak melampaui batas ya. Sekalipun itu untuk hal-hal simpel ya, mereka tidak senang melakukan hal yang istilahnya sudah melanggar kesopanan. Jadi contohnya ya teman-teman, kalau saya di kamar itu mama mertua dan kakak ipar ataupun siapapun, mereka tidak bakalan langsung buka pintu, sekalipun mereka tahu ya hanya saya yang di kamar. Mereka tidak bakalan buka pintu. Mereka bakalan mengetok dulu pintu, terus bertanya kalau mereka bisa masuk atau tidak. Nah, itu hal-hal yang sepele ya yang berlaku di sini. Nah, sama juga halnya dengan uang. Jadi kalau orang tua mau bertanya tentang ekonomi, mereka ingin tahu anaknya apakah hidup cukup ya dengan gaji mereka, anaknya bisa makan teratur dengan gaji yang mereka dapatkan dari mereka bekerja. Orang tua itu mereka bakalan bertanya, tetapi dengan nada yang sopan. Mereka bakalan bertanya dulu sebelum mereka bertanya ya. Jadi istilahnya seperti ini, akan jadi seperti ini biasanya ya. Orang tuanya Yanek mereka bakalan bertanya, Yanek, kamu bisa mencukupkan kehidupanmu, keluargamu dengan gaji yang kamu punya? Begitu mereka bakalan bertanya dulu, bisa mereka tanya itu atau tidak. Jadi contohnya Yanek, papa atau mama mau tanya tentang ini, bisa kamu jawab? Kalau Yanek bilang tidak perlu, kalian tidak perlu tahu, pokoknya saya baik-baik saja, semuanya seperti itu ya, mereka tidak akan bakalan bertanya, tidak akan ngotot ya teman-teman. Harus tahu apa yang dilakukan anak-anaknya, apa yang mereka beli, apa yang mereka makan. Itu tidak penting di sini ya. Mereka tidak suka dengan hal-hal seperti itu, karena sudah diajarkan bahwa privasi itu sangat penting. Mereka sama sekali tidak senang melampaui batas ya. Jadi istilahnya tidak bisa langsung ingin tahu ya, istilahnya mau kepo ya kehidupan anaknya sendiri. Itu tidak berlaku di sini ya. Mereka tidak senang, karena ya saya juga tahu ini, karena saya juga biasanya bercerita dengan mama mertua dan papa mertua ya, bahwa kehidupan di Jerman ya seperti itu. Orang tua di Jerman seperti itu. Makanya kenapa saya bisa buat konten ini, karena tiba-tiba saya berpikir ini konten yang bagus buat bikin konten Carlota ya. Sekalipun saya berCarlota untuk teman-teman semua, tetapi saya pikir saya Carlota sesuatu yang bisa jadi informasi ya untuk ke teman-teman semua. Nah, saya harap ya budaya uang di Jerman bisa teman-teman pahami ya, bisa teman-teman mengerti, dan saya mengajak
teman-teman juga bisa lakukan hal ini kepada anak-anak kita, biar anak-anak kita juga bisa mengerti dengan budaya uang, atau mereka bisa jadi anak yang suka menabung ya. Karena kalau kita menabung itu kan juga baik untuk kita, itu kan juga berguna. Jadi di saat kita tidak punya uang ya, atau uang kita pas-pasan, kita masih punya tabungan yang bisa kita andalkan ya, seperti itu. Dan teman-teman, itu dia video budaya uang yang ada di Jerman. Oh iya teman-teman, saya masih ingin berkarlota ya. Banyak dari teman-teman saya juga yang bertanya ya tentang kehidupan di sini. Jadi saya juga sedikit bingung, maksudnya kehidupan di Jerman itu kehidupan yang seperti apa. Nah, mereka bertanya tentang kehidupan, contohnya kehidupan masyarakat di sini, kehidupan tentang bertetangga di sini. Ya, so teman-teman, saya akan bahas hari ini saja ya, karena saya hari ini memang jiwa saya mau berkarlota, jiwa-jiwa karlota saya ini berkoar-koar ya. Ya, jadi teman-teman, ini sudah bukan lagi budaya uang ya, ini hanya sekedar karlota ya, informasi yang teman-teman ingin tahu. Nah, jadi di Jerman itu tetangga-tetangga di sini ya, prinsipnya seperti ini, siapa lo, siapa gue, ya kan? Karena tetangga-tetangga sini mereka itu tidak memikirkan urusan orang lain ya. Itu tetangga-tetangga di sini pokoknya ya, itu urusanmu ya, urusanmu sendiri, urusanmu ya, deritamu. Mereka juga tidak senang ya mencari-cari tahu sesuatu tentang apa yang dilakukan tetangga saya, apa yang dibeli tetangga saya, apa yang dipakai tetangga saya ya, atau istilahnya menggosipkan ya. Tetangga-tetangga sini mereka itu tidak pernah bergosip. Ya, bukan tidak pernah bergosip. Mereka bergosip, tetapi bergosip itu sesuatu yang positif. Kalau di kota saya tinggal ya, yang namanya bergosip itu tidak pernah gosip positif, selalu negatif. Ya, gosip-gosip buruk ya, gosip-gosip yang tidak membantu kehidupan kita lebih maju, malah menjadi lebih, menurut saya menjadi lebih buruk ya, karena gosip-gosipnya tidak berbobot, palingan menggosipkan, coba lihat si A, dia beli mobil baru, coba sih lihat si A, dia punya hutang ini, dia punya hutang itu, coba lihat si A, dia mereka lagi pacaran, mereka lagi berselingkuh, mereka lagi bertengkar, mereka lagi makan di sini, makan itu, mereka pakai ini, mereka pakai itu. Ya, itu ciri khas ya negara kita ya. Karena saya juga ya seperti yang saya bilang, saya dari negara Republik saya, jadi makanya saya tahu budaya saya. Ini yang saya ceritakan budaya saya yang ada di kota di mana saya berasal ya. Jadi beberapa orang mereka memang lebih senang bergosip hal-hal yang buruk ya, gosip tentang hal-hal yang tidak sama sekali membantu kehidupan mereka jadi lebih maju. Mereka hanya bergosip ya, menjatuhkan orang lain, bergosip buruk apa yang mereka bikin, apa yang mereka makan, bergosip tentang apa yang mereka beli. Nah, tetapi kalau di Jerman berbeda ya teman-teman. Tetangga-tetangga sini, aduh, bahkan itu kalau bertemu hanya halo, hanya gitu, atau memberikan salam, atau hanya bertanya, anakmu sudah besar, bisa saya lihat anakmu? Itu. Jadi di sini sekalipun mau lihat anak tidak harus langsung melihat ya.
mereka itu bakalan bertanya dulu ke orang tuanya ya, atau siapa yang membawa anak itu. Ya, itu tetangga-tetangga akan bertanya, bisa saya lihat anaknya? Iya, gitu. Ataupun bisa saya like ya pegang pipinya gitu. Tetapi karena ini musim corona, jadi ya tetangga-tetangga atau masyarakat di sini semua menjaga jarak ya. Mereka tidak ingin menularkan segala virus-virus ya. Makanya sedangkan waktu masih belum corona ya, belum masih lockdown, ini di sini sepi-sepi. Dan sekarang lockdown teman-teman, kalian bisa bayangkan, kalian bisa pikirkan bagaimana ini persepian di kampung sini ya. Bahkan kalau mau bertemu tetangga itu, kalau bertemu tetangga ya, kita mau berjalan kan biasanya kalau berpapasan kan seperti ini tuh. Kalau sekarang itu mau berpapasan seperti ini. Seperti itu di sini karena kan di sini masih corona juga ya teman-teman. Jadi orang-orang sini mereka lebih senang menjaga jarak sejauh mungkin daripada berpapasan terus terkena virus. Apalagi kan ini di berita yang sering kita bikin, sekalipun orang-orang itu sudah sembuh dari corona, tetapi reaksi dari corona tersebut masih bisa kita rasakan ya di dalam tubuh. Jadi sekalipun kita sudah sembuh total dari corona, kita tidak ada lagi corona, nah tetap itu dampak dari seseorang yang pernah menderita corona atau seseorang yang pernah sakit corona ya, kena virus corona, itu tetap kita masih bisa rasakan dampaknya ya, atau efeknya ya. Karena itu yang saya dengar di setiap pagi di news, itu sudah lama sih saya dengar, tapi ya tetap ada dampak ya dari corona. Makanya orang tetangga-tetangga sini mereka itu setelah corona makin lagi tidak terlihat ya, bakalan terlihat ya mungkin jika berpapasan kita mau ke supermarket ya, itu memang ya bisa berpapasan dengan tetangga juga, mungkin mereka turun buat bawa sampah ataupun juga mereka mau ke supermarket ya, bisa berpapasan seperti itu. Tetapi ya tetangga-tetangga sini itu mereka tidak senang ya yang namanya berkumpul. Sekalipun mereka berkumpul, itu yang mereka bicarakan ya. Makanya ada kalanya kalau saya bertemu tetangga-tetangga itu di taman, saya tidak terlalu suka ya, karena saya juga bingung mau membuat percakapan seperti apa. Yang mereka percakapkan ya adalah tentang bunga ya, bunga atau tanaman-tanaman ya. Bunga ini namanya apa ya, mereka beli bunga ini, cara merawatnya seperti ini, mereka beli tanaman ini, cara rawatnya seperti ini. Itu ya teman-teman. Dan saya pikir rata-rata ini mamak-mamak di kompleks di sini, mereka sepertinya sudah mulai pakar dengan bunga-bunga ya, dengan tanaman-tanaman. Bagaimana dengan saya? Nama saja saya tidak tahu dari segala bunga-bunga di sini, bagaimana saya mau bahas? Makanya kalau ada mamak mertua yang kita jalan-jalan ya bersama-sama mamak mertua di seputaran kampung, terus ketemu teman-temannya, saya itu bakalan pura-pura sibuk ya dengan Kiano biar saya tidak ditanya-tanya itu karena saya juga tidak tahu tentang ya bunga-bunga, tanaman-tanaman ya. Itu topik pertama ya, jika mereka bergosip. Topik kedua tentang makanan ya, itu gosip ini makanan. Jadi seumpamanya ya, kalian punya resep baru atau kalian ingin coba masakan baru ya, itu ada beberapa mama-mama di sini mereka senang ya berbagi resep, atau mereka mau belajar bikin resep
Ya, mereka bakalan share itu ke teman-teman mereka di sini. Jadi biar bukan hanya mereka juga yang bisa buat, mereka juga jadi yang lain juga bisa buat ya teman-teman mereka. Dan juga cara bikin kue ya. Cara bikin kue itu biasanya seperti itu ya, gosip-gosip di sini, cara bikin kue ini, cara bikin kue itu, panggang kue ini berapa lama, tentang itu. Dan ya, mereka juga senang bergosip tentang masa muda ya, masa muda mereka. Jadi contohnya kalian punya teman baik, nah terus sama-sama tinggal di sini, jadi kalian berteman dari kalian masih muda sampai sekarang kalian tua, punya anak, punya cucu, ya kan? Nah mereka bakalan ya seperti ya bernostalgia kembali ya tentang masa lalu mereka. Entah itu keadaan yang bikin mereka tertawa ataupun keadaan yang bikin mereka marah ya. Nah, itu yang bakalan mereka gosipkan, yang akan bakalan jadi cerita-ceritanya mereka ya. Mereka tidak pernah bergosip, "Oh, saya mau beli mobil merek ini, harganya segini. Saya mau beli furniture atau ya akomodasi untuk rumah mereka dengan harga seperti ini." Itu tidak ada ya seperti itu di sini. Mereka tidak senang bergosip tentang hal-hal seperti itu karena menurut mereka ya tidak penting hal-hal seperti itu. Jadi tetangga-tetangga di sini ya memang seperti itu. Mereka bergosip ya gosip ringan ya, menurut saya tidak ada gosip berat-berat. Dan sekalipun itu kalau musim panas di sini, orang-orang di sini ya seperti yang saya bilang di video yang sebelumnya, cara hidup orang Jerman, sekalipun di sini kalau musim panas itu biasanya orang-orang di sini mereka menghabiskan waktu di taman mereka sendiri ya, entah itu taman pribadi, entah itu taman yang mereka sewa. Pokoknya orang-orang sini mereka menghabiskan, kalau musim panas menghabiskan waktu di taman. Dan biasanya kalau musim panas itu mereka sering mengundang teman ya atau keluarga yang lain datang ke taman ya, menikmati ya siang hari, menikmati matahari, menghabiskan waktu dengan keluarga, disuguhkan makanan ini, minuman ini ya. Yang jadi cerita mereka di situ ya hal-hal yang ringan ya, pembicaraannya tidak berat, ataupun mereka berbicara tidak menyinggung ya perasaan orang lain, ataupun mereka orang yang senang bercanda. Mereka kalau bercanda itu bercandanya masih dalam batas yang wajar ya, tidak membuat orang lain bersedih. Contohnya mencoba membuat orang tertawa, tetapi bukan malah tertawa, malah tersinggung atau jadi sedih. Makanya orang Jerman sangat sensitif dengan yang namanya mengeluarkan kata-kata dari mulut. Sebelum berbicara itu mereka bakalan pikir dulu, kira-kira kalau saya bicara tentang ini, atau kira-kira saya buat joke atau lucu-lucuan seperti ini, mereka akan tertawa kah atau tidak, itu sudah dipikirkan ya. Makanya sangat sensitif orang-orang di sini yang mau bicara ya dengan tetangga ataupun dengan teman, dengan keluarga yang lainnya. Mereka di sini itu tidak selalu memikirkan ya apa yang harus dibicarakan, apa yang tidak harus dibicarakan, sesuatu yang bisa membuat orang lain tertawa tanpa harus membuat mereka tersinggung atau jadi sedih, dan ya merubah mood baik mereka, mood senang mereka menjadi mood yang tidak menyenangkan lagi ya. Makanya orang-orang di sini itu sangat sensitif ya dengan mulut mereka ya. Mereka harus memikirkan dulu. Itu sesuatu yang penting di Jerman, itu budaya juga di sini yang harus
teman-teman tahu bahwa hidup di Jerman memang seperti ini ya, tidak sembarangan berkata, tidak sembarangan berperilaku, tidak sembarangan bergosip, ya seperti itu di sini. Sama sekali mereka tidak senang dengan hal-hal seperti itu. Oh ya, ada dan ada juga ya teman-teman. Nah, kalau orang-orang Jerman kan mereka kan itu di sini kan senang juga kan mendonasikan pakaian-pakaian mereka yang sudah tidak terpakai ya, entah itu mau dibawa ke tempat donasi pakaian, ataupun jikalau kalian ingin kasih ke orang lain, orang yang kalian kenal, itu juga bisa di sini. Tapi kalau yang donasi ya tinggal pilih pakaian. Tapi di sini kalau mau donasi pakaian itu pakaian yang masih layak pakai ya teman-teman, bukan pakaian yang sudah rusak. Jadi pengalaman saya dengan mama mertua itu pakaian-pakaiannya dia ya, kan dia punya banyak lemari kan, lemari pakaian besar-besar lagi. Nah itu pakaiannya dia pilih ya, dia pilih mana yang sudah dipakai, mana yang tidak dipakai. Nah yang tidak dipakai ini itu dipilih lagi, baju mana yang masih layak didonasikan dan baju mana yang tidak layak didonasikan. Nah jadi di tempat kita bawa baju itu sudah dipilah-pilah sama mama mertua itu. Jadi itu di dalam tas plastik yang gede itu ditulis pakaian yang masih bisa dipakai ya, pakaian yang masih layak dipakai. Di tas yang satunya, di tas plastik yang satunya itu bakalan ditulis pakaian rusak. Jadi di saat ini orang-orang ini yang bakalan mengambil pakaian-pakaian ini, mereka itu sudah lihat, oh ini pakaian yang tidak bisa dipakai lagi atau sudah tidak bagus ya. Nah itu akan disendirikan, dan pakaian yang masih layak dipakai ini bakalan diberikan ke orang-orang yang tidak mampu ya, atau juga bisa dikirim ke negara lain, negara yang membutuhkan pakaian ya, seperti itu. Itu salah satu ya kerjanya pemerintah Jerman ya. Jadi makanya di sini teman-teman, sekalipun kita tinggal di kampung, itu di sini semuanya bersih ya, karena tidak ditemukan ya pakaian yang hanya dibuang di jalanan atau pakaian yang dibuang seperti kita di belakang rumah. Itu tidak seperti ini. Di sini untuk pembuangan sampah itu sangat terorganisir ya. Semua sampah itu memang harus dibuang sesuai tempatnya. Memang seperti itu di sini. Nah, itu juga menurut saya salah satu informasi penting yang teman-teman tahu ya. Nah, dan jika ada orang lain yang ingin memberikan pakaian ya, contohnya mama mertua dia mau kasih pakaian ke saya kan, itu tidak langsung dia bawa dari rumahnya bawa ke rumah kita ke sini langsung, Feby ini baju buat kamu. Nah itu tidak seperti itu ya teman. Mama mertua dia panggil saya Feby. Nah mama mertua itu dia bakalan bertanya ya dulu, Feby kamu suka pakaian ini? Jika kamu suka, kamu bisa ambil. Jika kamu tidak suka, kamu tidak mau, ya tidak apa-apa. Kita bisa bawa saja di tempat donasi pakaian. Jadi di sini memang seperti itu ya. Tidak sembarangan memberikan pakaian, sekalipun niat kita kan itu baik ya, memberikan pakaian yang masih bagus, yang masih layak. Dan orang Jerman kalau kasih pakaian itu ada yang masih baru ya, masih baru yang sudah dibeli dalam waktu lama tetapi tidak dipakai. Ada juga orang Jerman yang seperti itu, mereka kasih pakaian yang masih belum pernah terpakai, yang masih baru, tetapi mereka sudah tidak pakai lagi sekalipun itu masih baru. Ada di sini orang Jerman yang seperti itu yang
orang kaya ya di kampung sini, salah satu orang sangat kaya di tempat kita tinggal sini teman-teman. Dan itu dia suaminya berteman dengan Yanek, dan waktu dulu itu sebelum corona ya, kita pernah diundang ke rumah mereka. Itu saya sempat sedikit shock karena Yanik dia sudah bilang kita bakalan pergi ke rumah teman kita, dan temannya ini memang benar-benar orang kaya di Jerman. Ya sampai ke sana ya, karena istilahnya saya juga bahasa Jerman masa Jerman saya masih belum bagus, masih melintuang, maraya ya, taputar, atau istilahnya masih sangat jelek. Dan bersyukur itu istrinya dari temannya Yanek ini dia bisa berbahasa Inggris ya, jadi kita istilahnya connect ya, kita bisa berbicara. Nah saya sempat 2 kali waktu itu kita ketemu di mereka di sana, tapi sekali lagi itu tidak bisa mengupload foto mereka. Mereka sudah bilang ya, karena itu privacy, mereka tidak senang mengupload foto, hanya bisa mengambil gambar tapi tidak bisa diupload. Seperti itu yang saya jelaskan budaya orang Jerman. Nah teman-teman, jadi memang untuk hal-hal seperti itu di sini itu ditanyakan, selalu dikomunikasikan. Itu istrinya itu dia tanya, Feby, saya punya beberapa baju, begitu dia bilang, yang tidak pernah saya pakai. Nah terus jika kamu mau, kamu bisa pilih. Sebelum katanya dia bawa ke tempat donasi baju, ya saya pilih teman-teman. Saya kan dia bilang, oh ini semua Feby yang tidak saya pakai. Teman-teman, itu ternyata banyak baju yang masih di dalam cover ya, masih dalam plastik atau yang masih baru teman-teman. Saya tanya, ini juga dikasih ke saya? Dibilang iya, ini semua di lemarinya, yang lemari ini semua baju tidak saya pakai. Aduh teman-teman, pengen saya ambil semua tetapi ya tidak bisa ya, nanti dikira saya ini serakah. Makanya saya hanya pilih ya, itu beberapa budaya ya di Jerman yang saya ingin share ke teman-teman semua, bahwa ya di sini memang seperti itu, tidak bisa sembarangan. Kalau ingin upload foto, upload video dengan orang Jerman, harus tanyakan dulu izinnya, bisa atau tidak. Pokoknya tidak bisa sembarangan ya. Saya harap Carlota hari ini teman-teman bisa mengerti ya. Walaupun saya berCarlota, saya harap ini tidak jadi Carlota yang sia-sia. Ini juga bisa jadi informasi untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, saya Ebi, saya berterima kasih sekali untuk teman-teman yang tetap setia menonton video saya dari awal sampai selesai video, teman-teman yang sudah subscribe saya, teman-teman yang sudah like video, memberikan komen-komen di setiap video. Pokoknya dengan segenap hati saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, saya harap setiap video yang saya buat, setiap konten yang saya upload, yang saya buat itu semua bisa ya menjadi juga informasi untuk teman-teman semua. Karena saya juga senang ya membagikan informasi dengan teman-teman semua, biar konten saya juga jadi konten yang berguna, tidak ya konten yang sekedar konten yang tidak bagus maksud saya. Jadi saya harap teman-teman semua bisa senang dengan konten yang saya buat. Hal-hal apa yang teman-teman semua tidak tahu dari Jerman ya, teman-teman semua bisa tahu melalui video-video yang saya buat ya. So teman-teman, itu dulu video saya hari ini ya. Sekali lagi, sebenarnya saya masih ingin Carlota, tapi saya pikir sudah terlalu panjang
Ya, itu dulu video saya hari ini teman-teman. So, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya ya. Apalagi ya sebelum tutup video. Saya masih ingin berkarlota sih sebenarnya. Tapi karlota apa ya yang berbobot, yang memberikan informasi. Oh iya teman-teman, terakhir. Ini benar-benar terakhir. Kalau di sini saya punya satu teman ya, orang Jerman perempuan. Nah dia masih single ya teman-teman, dan cara berteman orang Jerman itu sangat berbeda ya teman-teman dengan cara berteman kita di Asia, di Indonesia. Sekalipun kita berteman, mereka kalau mau ajak kita bertemu itu tidak pernah dadakan ya. Mereka bakalan kirim pesan ya, ataupun telepon, mau mengajak kita ke sini atau mau mengajak kita datang ke tempat mereka, ke rumah mereka di hari ini jam segini, karena mereka mau rayakan ini, mau rayakan itu ya, seperti itu. Jadi harus buat janji dulu, tidak langsung nyerosol ya, saya besok mau bikin ini, ayo datang dong. Tidak seperti itu. Harus buat janji minimal itu 3 hari sebelum hari bertemu ya. Padahal kita berteman kan, tapi ya harus bikin janji dulu sebelum bertemu ya. Seperti itu teman-teman. So, ini dia video saya hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dadah.